Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kita mengenai hal yang gaib, hal yang tidak nampak, tapi ada sesuatu kekuatan yang ada yang tidak kita ketahui. Dan pada kali ini sebuah kekuatan atau hal yang gaib tadi pada benda atau barang yang tidak asing bagi kita. Umpamanya benda atau barang seperti keris atau tombak atau cemeti, kemudian ada kulit binatang tertentu yang juga ada tulisan-tulisan yang biasa orang menyebutnya rajah, karena di situ biasanya tertulis atau ada tulisan yang isinya ya huruf-huruf yang ada yang kadang bisa dibaca dan kadang tidak bisa dibaca karena hanya susunan huruf-huruf tertentu. Dan itulah yang mungkin pernah kita lihat, kita ketahui, dan sebagian orang menganggap itu sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib, sehingga itu juga orang menyebutnya kadang-kadang ya sebuah pusaka atau jimat, biasanya seperti itu, karena diyakini benda-benda itu mempunyai kekuatan gaib tadi, atau bisa menjadikan seseorang itu mungkin bisa kebal, bisa sakti, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang beredar di masyarakat kita seperti itu. Tapi yang perlu juga kita harus ketahui sebenarnya, kenapa benda-benda seperti itu kok bisa memiliki sebuah kekuatan gaib, kekuatan yang tidak nampak. Sedang benda yang lain
tidak seperti itu. Nah, ini perlu kita coba ketahui agar kita itu ya tidak salah memahaminya dan jangan sampai juga merusak ketauhidan kita kepada Allah. Karena ketidaktahuan itu bisa menjadikan kita itu hanya mengira-ngira, meraba-raba, dan kadang-kadang menambah-nambah sesuatu yang sebenarnya juga kita tidak tahu. Karena ada sebagian orang yang mungkin juga tidak begitu mengerti, tapi dia mengatakan karena pusaka ini ada ruhnya, ada ruh leluhurnya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada yang juga mengatakan di dalam pusaka ini ada kekuatan karena dari petuah dari orang-orang dulu yang punya kekuatan tadi atau punya ilmu yang tinggi menurut mereka. Tapi kita ya sebagai orang yang beragama Islam khususnya, kemudian kita diberi oleh Allah akal, ya harus berusaha berpikir apakah benar seperti itu, dan kalau umpamanya sebagian itu mengarah benar, ada kekuatan gaib tadi, kok bisa terjadi, ada apa, dan juga kita pikirkan apa perbedaannya yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan yang tidak. Karena orang-orang yang punya kelebihan, kesaktian, punya pusaka, senjata, itu bukan hanya orang Islam saja. Orang-orang zaman dulu, bahkan Islam mungkin belum masuk ke Indonesia, itu sudah ada, dan tidak hanya satu atau dua, mungkin ya banyak sekali. Bahkan kalau nyinggung zaman dulu, zaman kerajaan, zaman orang-orang yang menjadi raja atau pemimpin dulu, biasanya tidak lepas dari kesaktian-kesaktian mereka. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita itu ya keliru tadi. Dan juga apa bedanya kekuatan-kekuatan yang gaib yang ada pada nabi atau rasul. Ya umpamanya tongkatnya Nabi Musa, kemudian juga Nabi Ibrahim yang tidak terbakar ketika dibakar dengan api, umpama seperti itu. Nah, kita harus coba memahami tadi apa bedanya. Karena tidak bisa kita memukul rata bahwa itu benar umpamanya. Karena
ada yang melakukannya itu tidak ada unsur keimanan dan ketakwaan, ada yang karena orang itu boleh jadi ya iman takwa seperti para nabi dan rasul, sehingga tentunya ada perbedaan itu, insya Allah. Dan kemudian umpamanya semacam benda-benda pusaka atau senjata pusaka tadi, paling tidak kita juga harus mencoba menelusuri bagaimana cara atau proses pembuatannya sehingga benda pusaka itu terwujud dan mempunyai kekuatan gaib yang tidak nampak. Ya, anggap saja umpamanya pusaka semacam keris, dia bisa ditegakkan, bisa berdiri dan tidak jatuh, umpama seperti itu. Itu kan berarti ada sesuatu yang tidak nampak atau kekuatan yang tidak terlihat. Kemudian juga ada benda, entah itu batu akik atau apa yang bisa bergerak, berputar-putar dengan sendirinya, seperti itu. Dan ada juga yang senjata pusaka, entah itu keris atau mandau, kata orang, yang bisa terbang dan bisa membunuh seseorang dengan sendirinya, umpama seperti itu. Tapi yang jelas kita coba teliti apa bedanya sih benda-benda seperti itu dengan benda yang lain. Kenapa benda yang ini bisa memiliki kekuatan seperti itu dan benda yang lain kok tidak memilikinya. Nah, disitulah sehingga kita tahu dan kita tidak istilahnya menganggap itu sesuatu yang sakral atau sesuatu yang mesti ya kita ikuti. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau pusaka-pusaka itu biasanya dalam pembuatannya itu ada ritual khusus, dan ada mungkin semacam juga sesaji atau mungkin dengan membakar dupa atau kemenyan, biasanya seperti itu, sehingga itu bisa mengundang makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak. Dan kita juga harus berpikir bahwa kalaupun memang ada makhluk-makhluk yang sehingga itu datang dan mungkin masuk ke benda-benda yang sudah dimantrai atau dipuasai atau dilakukan sebuah ritual tertentu, maka insya Allah itu ya makhluk Allah yang selain manusia itu kan ada jin, ada
iblis atau setan, dan ada malaikat. Dan dari makhluk-makhluk yang gaib, yang tidak tampak itu, kita kan juga harus bisa memilahnya. Umpamanya kalau malaikat itu kan hanya patuh dan taat menjalankan perintah Allah. Dia tidak mentaati perintah manusia seperti kita, orang yang awam, karena dia hanya taat kepada perintah Allah saja. Itu yang harus kita ketahui. Dan itu juga malaikat itu makhluk yang dia taat, yang baik. Dia tidak menjalankan pekerjaan yang buruk, karena perintah Allah tadi tentunya sesuatu yang baik. Sedang makhluk Allah yang lain seperti jin tadi, atau setan, atau iblis, itu bisa diperintahkan, bisa disuruh manusia, dan bisa disuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat, bisa seperti itu. Dan juga dia melakukan itu tentunya juga ada maksud-maksud, tujuan tertentu yang boleh jadi ya kita tidak tahu. Apalagi kalau kita coba pahami menurut bahasa manusia, bahasa kita, umpamanya ada seorang yang sangat baik, alim, taat, beragama, umpama seperti itu. Kemudian kalau dia disuruh oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, mungkin kalau sekali atau 2 kali, atau sehari 2 hari, dia tidak dibayar atau tidak diberi imbalan, mungkin masih normal, masih biasa, orang baik. Tapi kalau dia itu disuruh atau diperintahkan atau dimintai tolong oleh seseorang, dengan bukan hanya sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, mungkin bertahun-tahun dan bisa seumur hidupnya, tanpa ada imbalan atau terima kasih dan lain-lain, tentunya secara umum orang yang sebaik apapun itu ya mungkin orang itu tidak mau, karena ya berbuat baik itu ya ada etikanya, juga ada batas-batasnya, karena semua orang punya kepentingan, keperluan masing-masing, kan seperti itu. Dan kalau umpamanya yang disuruh itu tidak mau atau minta imbalan, itu ya sah-sah saja. Tapi kalau tidak, itu juga kadang bisa muncul pikiran atau dalam hati, itu aneh. Sebaik apapun orang itu biasanya ya tetap menolong tuh ya ada ukuran, dalam arti ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ya sehari 2 hari umpamanya. Kalau sampai bertahun-tahun, seumur hidup, tidak minta apa-apa, itu ya luar biasa kalau ada.
tapi kayaknya kok tidak ada secara umum. Dan kemudian kalau kembali ke barang yang gaib tadi, makhluk-makhluk bangsa jin atau setan iblis tadi, itu kita mintai tolong umpamanya atau lewat mantra atau pemanggilan dengan cara-cara tertentu tadi, kemudian dia masuk ke benda-benda pusaka umpamanya atau ke tubuh seseorang biar sakti kebal dan lain-lain. Itu juga harusnya kita pikirkan kenapa dia mau masuk dan kenapa dia begitu baik. Apakah dia tidak minta imbalan atau ada maksud tujuan tertentu sehingga dia mau melakukan itu. Nah, itu yang harus kita coba ketahui sehingga kita tidak salah langkah atau jangan sampai keimanan kita rusak, ketauhidan kita rusak karena kita boleh jadi terjebak oleh permainan makhluk-makhluk yang gaib yang tidak nampak tadi. Karena paling tidak kita akan berpikir alangkah baiknya makhluk itu dimintai tolong untuk ini, untuk itu, dia nurut saja dan tidak minta imbalan umpamanya. Nah, itu yang kita sebagai manusia yang beriman ya harusnya ya mencurigai ada apa itu kan, karena kita saat ini saja kan sudah tahu biasanya kalau ada orang-orang yang melakukan kebaikan itu saja bisa kita curigai apakah itu modus, apakah itu benar-benar lillahi ta'ala atau mungkin ria, pamer, kan bisa seperti itu. Nah, kembali ke pusaka-pusaka itu, kenapa bisa memiliki sebuah kekuatan, yaitu karena biasanya memang disengaja yang memiliki atau yang membuatnya dimasukkan sebuah kekuatan gaib, sedang yang gaib itu yang kita ketahui ya, salah satunya makhluk ciptaan Allah yaitu jin itu sendiri. Walaupun jin nanti bisa dipecah-pecah atau diurai, ada mungkin jenis siluman, ada mungkin genderuwo, kuntilanak, dan jin-jin yang lainnya bermacam-macam. Karena seperti makhluk Allah jenis binatang, binatang itu kan juga banyak, ada yang serangga, ada yang memamah biak umpamanya, ada yang ya yang lain-lainnya lah, bermacam-macam binatang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tidak kelihatan, seperti itu. Nah, dengan saya memberikan beberapa ya gambaran uraian tadi, agar kita itu tidak keliru atau salah bahwa yang ada di dalam pusaka atau jimat yang sekarang ini ya banyak di mana-mana, dan juga ada yang mengambilnya dengan cara tertentu sehingga muncul, yaitu yang saya tahu itu karena ada jin atau makhluk-makhluk Allah itu
dan itu masuk karena dulunya cara proses pembuatannya dengan cara tertentu, atau benda yang sudah jadi, sudah ada. Umpamanya ada orang yang punya serban, mungkin serbannya ya biasa saja, cuman setelah di mantrai atau di ritual dengan bacaan tertentu atau zikir tertentu yang niatnya ya agar serban itu memiliki kekuatan ini dan itu, yang semuanya itu tidak ada unsur lillahi ta'ala karena Allah. Yang saya tahu ya itu biasanya makhluk-makhluk Allah, bangsa jin ataupun setan yang masuk, yang memberikan kekuatan itu. Karena seperti awal juga saya sampaikan, kalau malaikat tidak mungkin, karena malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Jadi jangan disamakan, apalagi kalau ada orang yang bisa memanggil malaikat, menyuruh malaikat umpamanya, dan itu orang biasa, bukan rasul atau nabi, ya kita pertanyakan. Boleh jadi itu semacam tipuan bangsa jin atau setan yang menjadikan manusia itu bisa tersesat di jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu, agar kita itu tahu benda-benda ini ampuh, ini itu tadi. Tidak usah heran, tidak usah terlalu mengagung-agungkan, wah ini orang dulu hebat, begini, dan begitu umpamanya tadi. Tidak usah, karena siapapun bisa saja kalau orang itu melakukan sesuatu dengan kegigihan, kesungguhannya, tapi mengarah ke sirikan atau minta kepada selain Allah, umpamanya memanggil kekuatan alam, kekuatan gaib, umpamanya kekuatan kegelapan, yaitu yang datang ya biasanya makhluk ya jin itu singkatnya. Dan dengan kita tahu seperti itu, ya jangan kita memuja-mujanya, mau megang saja harus menyembahnya, harus dimandiin, harus tiap hari apa dikasih kopi umpamanya. Kan ada yang minta sesuatu setiap mungkin hari apa, lewat mungkin bisikan atau mimpi. Ya itulah pekerjaan jin seperti itu, agar menyesatkan manusia di jalan Allah. Alhamdulillah. Nah ini yang perlu ya sedikit-sedikit kita ketahui, agar tidak kagum, tidak heran, tidak juga memuja atau ingin memiliki benda-benda yang seperti itu. Tidak perlulah, karena itu ya bisa merusak keimanan, ketakwaan tadi, bisa merusak hati dan pikiran kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang keliru, ya saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.